Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo kembali ya, nama saya Darno Rizky. Seperti yang saya utarakan sebelumnya di dalam grup, bahwa saya ini akan, insya Allah, akan membawakan materi mengenai penyebaran berita atau informasi melalui blog, ya. Dimana ini merupakan modul kelima ya. Ya, modul kelima. Kalian bisa sambil membuka modulnya. Di sini saya juga sama akan sambil membuka modulnya. Oke. Nah, jadi pada modul kelima ini kita bisa menyebutnya sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara semua materi sebelumnya ya. Yang pertama yaitu mengenai materi UU ITE, kemudian penggunaan search engine, pengolahan media, maksudnya mengedit video ataupun mengolah gambar. Kemudian yang selanjutnya share atau backup data. Nah, yang terakhir ini kenapa bisa dikatakan sebagai kombinasi dari semua itu? Karena di dalam sebuah blog itu kita di sini akan menggunakan ya prasyarat yang tadi gitu dari materi-materi yang sebelumnya, seperti pengaplikasian undang-undang ITE itu bagaimana di modul kelima ini. Jadi kita sebagai blogger atau sebagai penyedia informan di dunia maya, kita harus tahu batasan-batasan mana yang tidak boleh kita lalui atau tidak boleh kita lewati. Nah, tentunya itu semua berdasarkan asas-asas dari Undang-Undang ITE. Kemudian yang selanjutnya ada bagaimana sih cara menggunakan search engine ya, seperti Google, web crawler. Kalau dulu itu ada Yahoo ya, betul Yahoo. Kemudian yang sekarang ini populer itu Google dan juga Bing ya. Kemudian yang kedua yaitu cara penggunaan search engine. Nah, di sini kita sebagai blogger kita juga harus tahu gitu bagaimana sih cara penggunaan search engine itu. Nah, supaya apa? Supaya berita-berita yang kita informasikan di dalam dunia maya tersebut dapat cepat direspon oleh para peselancar di dunia maya. Kemudian yang selanjutnya penyajian gambar yang menarik tentu akan sangat berpengaruh terhadap blog kita atau terhadap informasi kita. Apalagi media yang kita sediakan itu tidak hanya berbentuk dalam teks, tetapi media yang kita sebarkan juga meliputi ada teksnya, ada gambarnya, ada juga videonya. Nah, seperti itu. Kemudian materi yang keempat tentang sharing atau backup data. Nah, di sini kita di dalam blog akan sangat sering menggunakan metode tersebut. Tentunya kita akan mengambil sebuah gambar dari drive kita atau dari manapun itu. Nah, sehingga si gambar tersebut akan muncul di dalam blog kita. Nah, itulah alasannya mengapa blog ini merupakan kombinasi dari keempat materi sebelumnya. Oke, lanjut ke materi harusnya di sini materi 5.1 yaitu apa itu blog. Nah, di sini saya menuliskan blog itu seperti ini, namun secara singkat blog itu bisa dikatakan adalah sebuah situs web yang mana menyediakan informasi-informasi tertentu mengenai informasi yang disebarkan oleh pemilik
blog itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis blog. Di sini mungkin bahasanya yang lebih cocok adalah macam-macam blog. Kenapa? Karena jenis-jenis blog itu tidak memiliki jenis, melainkan blog itu hanya memiliki satu jenis. Nah, di sini dijelaskan bahwa blog itu merupakan sebuah situs web yang mana dalam tahap pengembangannya menggunakan metode CMS atau Content Management System. Mungkin di modul teman-teman semua di sini masih tertulis Control Management System. Nah, itu salah ya, diralat. Yang benarnya itu adalah Content Management System. Nah, balik lagi ke yang tadi, macam-macam blog. Nah, blog ini sangat banyak ya macam-macamnya. Bisa ada banyak. Yang pertama ada Blogger yang sangat terkenal, kemudian ada WordPress, kemudian ada Ghost, kemudian ada Drupal, dan lain sebagainya. Namun di sini saya akan menyinggung beberapa saja, yaitu Blogger dan WordPress. Nah, kenapa di sini saya hanya memaparkan kedua macam blog ini? Karena Blogger dan WordPress ini sangat populer ya sekarang ini. Nah, yang pertama ada Blogger. Kalau di mobile atau di handphone, ini tampilan websitenya seperti ini. Tapi kalau di desktop, mungkin kalian bisa cari Blogger. Nah, kita gunakan yang incognito saja. Nah, ini tampilan desktopnya dari blogger.com. Nah, di sana itu pihak blogger memperkenalkan produknya. Jadi mereka memperkenalkan apa saja fitur yang menarik yang dimiliki oleh platform Blogger ini, keuntungan menggunakan platform Blogger dan sebagainya. Nah, sebagai info saja, Blogger ini merupakan blog yang disokong langsung oleh pihak Google gitu. Jadi Blogger ini ada di bawah naungan Google. Nah, salah satu fitur menarik yang ditawarkan oleh Blogger adalah fitur domain dan hosting gratis. Tetapi domainnya itu numpang gitu. Jadi sehingga kalau kita membuat domain di Blogger yang gratisnya tentu jadi sebelum alamatnya itu bakalan ada nama Blogger dulu gitu sebelum nama website kita. Nah, namun untuk hostingannya dibatas sehingga tidak akan sama dengan ketika kita membeli hostingan sendiri. Nah, di sini ada contoh blog yang menggunakan Blogger. Ini punyanya Teh Cindy. Kalau tidak salah namanya itu Lembur Kuring. Sebentar saya akan coba ngerti. Nah, ini merupakan contoh blog yang menggunakan Blogger seperti ini. Ini hanya tampilan depannya saja. Kita nanti akan masuk ke dalam tampilan sistemnya seperti apa. Nah, mungkin
segitu saja untuk pengenalan blogger. Kemudian yang kedua itu ada blog WordPress. Nah, WordPress ini sangat populer sekali karena fitur-fiturnya yang sangat banyak dan juga menarik dan sangat fleksibel terhadap kustomisasi para penggunanya. Sehingga para pengguna WordPress ini memiliki banyak keleluasaan dalam mengelola blognya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Oh ya. Jadi WordPress itu memiliki dua platform yang berbeda. Yang pertama yaitu ada WordPress.org dan yang kedua ada WordPress.com. Kalian bisa baca di sini perbedaannya. Namun perbedaan yang sangat terlihat dari WordPress.com dan juga WordPress.org, di mana WordPress.com itu gratis dan WordPress.org itu berbayar. Nah, tuh. Di sini ada contoh blog yang menggunakan WordPress.com. Kebetulan itu adalah blog saya sendiri ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini merupakan sebuah tampilan blog yang menggunakan WordPress seperti ini. Nah, ini blognya, ini berita-beritanya. Nah, seperti ini. Oke, kembali lagi yang selanjutnya yaitu mulai membuat blog. Nah, di tahap ini kita akan mencoba untuk membuat blog ya, menggunakan platform dari Blogger. Nah, mengapa kita menggunakan Blogger? Yang pertama, pengoperasian Blogger lebih simpel dibandingkan dengan platform blog yang lain, dan pemasangannya pun tidak ribet, jadi itu langsung pasang gitu dan gratis. Oke, yang pertama kita akan daftar Blogger melalui link ini. Coba saja di sini. Blogger. Oh ya, di sini kan seharusnya itu di sini materinya menggunakan mobile ya. Gitu, tapi tidak apa-apalah. Di sini kita menggunakan laptop atau sebuah PC. Karena kenapa? Blogger di mobile itu tampilannya sangat tidak cocok untuk mengelola sebuah blog. Selain itu, pengoperasiannya pun sangat ribet kalau di mobile. Di sini kita create your blog aja ya, atau sign in, create your blog. Di sini saya akan menggunakan alamat email PTG. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Sebenarnya tampilannya tidak langsung ke sini. Kalau kalian baru membuat blog, nah tampilan awalnya itu akan memunculkan siapa nama Anda yang akan ditampilkan pada blog ini. Nah, ini nih. Di sana akan ada untuk mengatur ini. Saya di sini menggunakan nama saya sendiri ya, biar lebih. Kalian bisa mengisikan admin atau ya terserah kalian itu sih.
Nah, selanjutnya kita klik ini buat blog baru. Nah, judul blognya silahkan kalian isikan, misalkan berbagi ilmu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa blog ini memiliki domain gratis, namun di dalam domainnya itu setelah nama domain kalian itu akan diikuti oleh .blogspot. Nah, ini kalian di sini bisa memilih tema ya yang kalian inginkan. Oh, ini dah. Kita coba gunakan yang lain lah. Bagi ilmu kreatif. Nah, ini untuk sementara saja. Kita di sini ya tulis ini lah. Ini kita yang menggunakan yang terkemuka buat blog. Nah, ini dia. Ini tampilan dashboard dari blog berbagi ilmu yang sudah kita buat barusan. Ini kita tidak blogger. Ini masih kosong ya tampilannya. Nah, ini yang selanjutnya kita menggunakan yang header itu yang ini. Nah, ini header yang atas yang warnanya agak keabu-abuan. Kemudian judul situs ini berbagi ilmu. Kemudian ada menu dashboard, ini semua ya termasuk menu dashboard. Nah, ini postingan, statistik, komentar, halaman. Kemudian ada sub menu dashboard. Jadi sub menu itu menu yang ada di menu. Seperti besar ini kan menu yang ada di menu statistik. Jadi besar ini merupakan sub menu. Kemudian konten menu ini semua yang ada di tengah ini. Footer ini pusat layanan privasi. Yang selanjutnya kita akan mencoba membuat pengaturan awal dalam pengaturan awal. Nah, ini untuk mengatur-ngatur alamat blog jika kalian tadi tidak
kurang sreg gitu dengan nama blog, judul blog ataupun alamat. Nah, di sini kalian bisa ngedit-ngeditnya. Di judulnya bisa kalian edit kembali, deskripsi blog kalian misalkan di sini tempatnya berbagi ilmu. Nah, alamatnya, kemudian HTTPS. HTTPS ini adalah untuk menambahkan pengamanan kepada blog kalian. Nah, seperti ini, connection is secure kalau blog yang menggunakan HTTPS. Kalau misalkan tidak, di sini tidak akan ada icon gembok seperti ini dan koneksi ini tidak akan secure atau tidak akan aman. Google akan mendeteksinya sebagai maksudnya aplikasi web kalian akan mendeteksinya sebagai blog yang tidak aman. Nah, di sini pemilik blog bisa kalian tambahkan, atau misalkan kalian sudah memiliki blog yang besar gitu, sehingga kalian tidak sanggup mengelola blog tersebut oleh kalian sendiri. Itu kalian bisa menambahkan penulis sehingga semua orang dapat berkolaborasi di blog ini sebagai penulis atau sebagai editor. Yang selanjutnya membuat postingan ya. Ini kita akan contoh membuat postingan entry baru. Sebelum itu kita lihat dulu ya blog kita. Tapi jika kalian tidak suka terhadap tampilan blog kalian, ya tampilan default yang tadi ada di pilihan, kalian bisa mencari template blog yang gratis gitu. Itu nantilah tambahannya. Nah, judulnya kita akan misalkan kita samakan saja ya yang di sini. Nah, ini aja. Malaikat kecil mendoakan 3 orang. Judulnya berbagi ilmu gitu. Nah, seharusnya di sini judulnya itu tidak boleh terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Nah, misalkan hanya 5 kata saja. Karena apa? Karena Google nanti akan sulit untuk mencari postingan blog tersebut gitu kalau judulnya terlalu panjang. Sehingga kalau ada misalkan orang yang mencari di Google ya dengan kata kunci malaikat Jibril mendoakan juga, ya itu terlalu panjang. Jadi si Google atau search engine-nya tidak akan mendeteksinya gitu, kecuali traffic blog kalian sudah sangat tinggi gitu. Kita langsung saja ya kopikan. Kalian juga bisa menambahkan gambar di sini. Upload. Kalian bisa menguploadnya langsung atau ya dari blog ini, atau kalian mempunyainya dari Google Drive kalian gitu. Kalian bisa masukkan di sini. Atau dari URL. Misalkan
kita ini kan ada URL-nya nggak? Nah, ini kan URL-nya. Kalian bisa mengambil dari sini. Nah, tuh kan. Nah, di sini untuk mengatur gambarnya, kalian bisa di sini klik terlebih dahulu gambarnya, kemudian atur small, medium, original, flat, yang ini saja lah ya. Atau alignmentnya kalian bisa juga atur di sini left, center, atau right. Jika kalian ingin menambahkan caption di bawah gambar ini, tinggal tambahkan caption seperti itu. Dan kita akan mencoba menambahkan link gitu. Misalkan di sini artikel ini diambil dari link ini. Nah, ini kita tinggal blok aja, kemudian tambahkan link. Kita tambahkan link yang ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian si teks ini jika diklik nanti akan terhubung ke alamat postingan web dari sini ya, gitu. Oke, menyisipkan gambar sudah, terus menyisipkan video dari YouTube. Kita campurkan saja ya, di sini tidak apa-apa ya. Jadi misalkan kalau di YouTube itu sama saja ya, seperti menautkan link dari sini seperti tadi, cuma bedanya sedikit sih. Ambil saja video yang dari misalkan video yang ini kita akan masukkan ke dalam sebuah postingan blogger. Tinggal insert a video dari YouTube, atau kalian misalkan punya ya di drive kalian, maksudnya drive lokal kalian di dalam hard disk kalian bisa upload ke sini. Kalau dari YouTube ya tinggal ini langsung kan pilih seperti ini. Kita di sini akan belajar yang dasar-dasarnya saja, tidak terlalu karena waktu juga gitu. Kemudian yang selanjutnya menyisipkan link pada teks ya sudah seperti tadi. Kemudian memposting. Nah, tahap terakhir yaitu memposting. Kalian publikasikan lah di sini. Kalian juga bisa menambahkan label pada masing-masing postingan kalian. Misalkan di sini ini kan tentang berbagi ilmu, tentang kisah juga, tentang hadis juga. Kalian bisa tambahkan labelnya hadis misalkan, lalu pisahkan dengan koma ilmu lain-lain seperti itu. Selesai. Kalau kalian ingin menambahkan jadwal, kalian bisa di sini. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Menautkan lokasi. Kemudian ini pengaturan postingan seperti komentar pembaca, apakah pembaca itu diizinkan berkomentar atau tidak.
Nah, di sini tunjukkan HTML apa adanya, maksudnya kode kode HTML-nya itu akan ditampilkan atau tidak. Ini kalau baris baru ini baris baru ini, jika kalian menggunakan enter di sini bukan membuat garis baru gitu, tetapi itu sebenarnya menggunakan tag BR. Jadi kalau dalam HTML, BR itu adalah sebuah kode untuk menambahkan garis baru. Langsung kita bisa perhatiin jauh dulu. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Ini menonton sekarang. Ya, seperti itulah ya untuk materi blog ini. Jika kalian ingin yang lebih menarik lagi gitu tentang materi blog ini, ya nantilah tinggal bisalah request. Tetapi saya akan menunjukkan cara menggunakan WordPress gitu, bukan Blogger, karena Blogger ini fiturnya sangat terbatas. Yang pertama yaitu kemudian tidak fleksibel gitu, tidak fleksibel terhadap keinginan kita. Misalkan kan kita nih ingin si postingan itu awalnya gambar dulu, baru judul, terus ada tombol share-nya seperti ini. Kan itu kalau di blog itu sebenarnya agak ribet gitu, tidak fleksibel di WordPress ini. Kemudian untuk mengganti tema, kalian bisa di sini ya memilih gitu, ada tema. Seperti yang saya tadi katakan, jika kalian eh, tidak terlalu suka dengan tema yang disediakan oleh Blogger, kalian bisa mencarinya di sini. Blogger free template misalkan. Di internet sangat banyak yang tersedia. Ini dari Template. Akan store. Simple, misalkan kita simple. Nah, kita bisa melihat-lihat dulu siapa tampilannya. Kalian bisa klik demo untuk melihat tampilan awalnya. Nah, ini blog ya, template-nya seperti ini. Nanti kalian tinggal download misalkan yang ini. Download. Nah, kalian nanti akan mengupload file XML-nya. XML itu file style ya. Nah,
kemudian kalian klik di sini cadangkan atau pulihkan. Nah, ini di sini kalian bisa file, jadi download, compress. Nah, ini di sini kalian pilih, lalu upload. Nah, otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Coba ya kita lihat. Bagi ilmu kreatif.blogspot.com, bagi ilmu. Nah, kan jadi berubah seperti ini. Kita masuk, tampilannya jadi seperti ini. Gitu. Ini tampilan mobile-nya, ini tampilan dari desktop-nya. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Untuk selebihnya, jika kalian ingin mengetahui cara belajar bagaimana blog dari WordPress ini, kalian bisa request ya, karena jujur WordPress ini sangat menarik untuk diulik dan fiturnya sangat kaya ya, sangat kaya akan fitur dan juga fleksibel dengan kemauan kita. Seperti ini bisa menampilkan alamat, kontak ataupun seperti ini. Juga bisa menerjemahkan kan tadi Indonesia. Nah, sekarang bahasa Inggrisnya. Kemudian ada fitur live chat dan sebagainya. Oleh karena itu, WordPress ini sangat menarik untuk dipelajari lagi. Oke, mungkin kan di modul itu saya belum membuat tugas ya. Karena ya mungkin di antara kalian semua juga ada yang belum mempunyai PC ataupun laptop. Nah, saya juga pernah merasakan yang namanya mengatur blog dari mobile itu sangat tidak nyaman ya. Jadi untuk tugasnya kalian boleh membuat akun blogger sajalah gitu. Kalian membuat akun blogger, nanti tinggal di-storekan gitu. Kalau mau posting ya silahkan, itu bagus gitu. Tapi sebaiknya sih posting, tapi yang simpel-simpel aja kayak yang di modul ini, seperti itu. Oke, sekian ya teman-teman semua dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ihtimamikum.